Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Fiqih Al-Asma'il Husna. Baik. Kita masuk ke halaman 48. Lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Di bagian 16 kita sudah membahas tentang penetapan perbuatan Allah menunjukkan atas adanya sifat. Ya. Dan kita sudah membahas satu contoh kemarin, yaitu kata as-sami contohnya. Nah, contoh yang kedua, wasamma nafsahu al-alim. Bahwasanya Allah menamakan dirinya dengan al-alim, maha mengetahui. Wa akhbara an nafsihi bil fi'li min dzalika fi qoulihi. Maka Allah beritahukan di ayat yang lain tentang bagaimana Allah melakukan perbuatan mengetahui itu. Ya, di antaranya firman Allah di dalam Quran surah Thaha ayat 110, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, apa yang ada di belakang mereka. Baina aidi itu artinya di depan ya. Wa ma khalfahum, apa yang berada di belakang mereka, wa la yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak bisa melingkupi dengan ilmu kepada Allah. Maksudnya mereka tidak bisa mengilmui sempurna dengan mengilmui kepada Allah, mengetahui Allah dengan pengenalan sempurna maksudnya. Wa qauluhu inna na'lamu ma yusirruna wa ma yulinun. Allah sungguhnya kami mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang ditampakkan. Nah, itu apa namanya? Itu bentuk bagaimana Allah menceritakan bahwasanya dirinya itu maha mengetahui. Berarti benar Allah itu al-alim. Karena buktinya Allah melakukan perbuatan na'lamu kan fi'il mudhari di sini. Wa qauluhu walau alimallahu fihim khaira ala asma'hum. Walau alima juga fi'il di sini. Menunjukkan bahwasanya Allah melakukan perbuatan mengilmui itu. Kemudian contoh selanjutnya, wasamma nafsahul ghafur. Allah namakan dirinya dengan al-ghafur. Wa akhbara an nafsihi bil fi'li min dzalika. Allah ceritakan tentang dirinya bahwasanya Allah melakukan perbuatan ghafur, yaitu mengampuni. Contohnya di firman Allah surat An-Nur ayat 22, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka bahwasanya Allah memberi ampunan kepada kalian? Kemudian di ayat yang lain Al-Qasas ayat 16, Allah katakan qala rabbi inni zalamtu nafsi. Dia berkata, Rabbi inni, ya Rabbku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, faghfirli, maka ampunilah aku, faghfara lahu, kemudian Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya dia maha mengampuni lagi maha penyayang. Wa qauluhu, di ayat selanjutnya Allah katakan surat Hud ayat 47, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan jika engkau tidak mengampuniku wahai Rabb, dan tidak merahmatiku, maka aku akan termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Itu contoh yang ketiga. Dan contoh yang keempat, wasamma nafsahu ar-rahim. Allah namakan dirinya sebagai zat yang ar-rahim, maha pengasih. Apa bentuk kasih sayang Allah? Bagaimana Allah melakukan perbuatan kasih sayang itu? Wa akhbaru an nafsihi bil fi'li min dzalika bi qoulihi wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Nah, mereka terus-menerus berbeda-beda pendapat, berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Wa qauluhu, dan firman Allah, yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha'. Allah mengadab siapa yang dia kehendaki dan merahmati siapa yang dia kehendaki. Baik. Kemudian dalil yang keenam menunjukkan bahwasanya nama Allah tidak hanya sekedar simbol tapi juga mengandung sifat. Yang keenam bahwasanya annahu tabaraka wa ta'ala samma nafsahu fil Qur'an bi asma'ihi. Bahwasanya Allah di dalam Al-Qur'an menamakan dirinya dengan nama-namanya. Tsumma nazzaha nafsahu amma yudaddu ma dallat alaihi minas sifat. Kemudian Allah mensucikan dirinya. Nazzahatnya mensucikan, mentanzih, mentakdis, ya, memurnikan. Allah mensucikan dirinya dari hal-hal yang bertentangan dengan sifat-sifat tadi. Misalkan Allah katakan bahwasanya dia itu maha mendengar, maka Allah sucikan dirinya dari sifat tuli. Itu selanjutnya. Jelas ya? Baik. Fasamma nafsahu al-hayyul qayyum. Contohnya Allah namakan dirinya dengan al-hayyu, maha hidup, al-qayyum, maha berdiri sendiri. Wa nazzaha nafsahu anis sinah. Dan Allah sucikan dirinya dari as-sinah. As-sinah itu tidur sebentar, ngantuk biasanya, tidur sebentar. Jadi muqaddimatu an-naum itu namanya an-nu'as atau as-sinah. Muqaddimahnya naum, muqaddimahnya tidur. Kalau udah mulai mengantuk, antum sangat kelelahan sekali, misalkan kurang istirahat, nggak tidur, kemudian sudah mulai mengantuk,
tidur sebentar, refleks itu namanya as-sinah. Biasanya tidak bisa dihindari oleh manusia itu, sekuat apa menahannya. Wan naum, itu juga tidur yang lelap secara umum. Al-munafiyati likamali hayatihi. Kalau Allah tidur, berarti Allah tidak sempurna kesempurnaan hidupnya. Ya. Jadi Allah itu hidup, maha hidup kita katakan. Zat yang maha hidup nggak butuh kepada tidur. Beda dengan manusia. Manusia memang hidup, ya, tapi ketika tidur dia dalam keadaan seperti orang yang sedang mati. Ya, karena an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Nah, maka untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu sempurna maha hidupnya, Allah nggak butuh kepada tidur atau ngantuk. Wa qayyumiyatihi, Allah itu berdiri sendiri. Gimana ceritanya dia berdiri sendiri tapi butuh kepada tidur? Tentu nggak masuk akal. Itulah kenapa di surat di ayat kursi dikatakan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Di awalnya dikatakan apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum, dia maha hidup, maha berdiri sendiri. Dalilnya la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak akan terpengaruh oleh yang namanya tidur. Tidak terpengaruh namanya sifat rasa ngantuk. Itulah kenapa surat ayat kursi ini ayat yang paling mulia. Kenapa? Karena al-hayyu al-qayyum itu mengandung sifat-sifat yang lain. Allah itu maha hidup. Berarti yang suatu zat yang maha hidup berarti dia juga maha mendengar, maha melihat, maha segalanya. Ya, dari kata al-hayyu itu. Al-hayyu adalah sifat yang paling mulia. Makanya ayat kursi adalah ayat yang paling mulia. Kita punya kaidah bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an yang paling mulia yang biasanya dijadikan untuk ruqyah itu adalah ayat-ayat yang mengandung nama-nama Allah. Ayat-ayat yang mengandung nama Allah, dan dari sekian banyak nama Allah yang paling mulia adalah Al-Hayyu. Maka ayat kursi adalah ayat yang paling mulia karena dia mengandung nama Allah sekaligus mengandung nama Allah yang paling mulia. Baik. Wa sama nafsul qawi, Allah namakan dirinya dengan Al-Qawi, maha kuat. Wa nazzaha nafsahu 'anil lughub. Maka kemudian Allah nafikan dirinya dari al-lughub. Al-lughub artinya kelelahan, keletihan. Ya. Wa huwa ta'ab an ayyaudahu ay yusqilahu. Ayyaudahu, dia diberatkan. Kita mendapatkan beban. Kalau kita dapat beban, tentu otomatis kita lelah membawa beban tersebut. Jadi Allah tidak akan diberatkan oleh hifdzus samawati wal ardi, untuk menjaga langit dan bumi. Allah mengawasi langit dan bumi. Hal tersebut tidak membuat Allah menjadi lemah. La yamassahu min lughub. Ya. Limunafati dzalika likamali quwwatihi. Kenapa Allah itu Allah mensucikan dirinya dari sifat letih? Karena sifat letih itu menafikan atau meniadakan atau bertentangan dengan sempurnanya kekuatan Allah. Wa ma massana min lughub, dan kami itu tidak ditimpa oleh keletihan. Itu kata Allah dalam surat Qaf ayat 38. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, surat ayat kursi, wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan tidak memberatkan Allah, tidak membebani Allah penjagaan pada langit dan bumi. Ya, kita menjaga satu anak saja, ya, lelahnya minta ampun. Mengurus satu anak itu pun penjagaannya tidak sempurna, ya, tidak sempurna penjagaannya, tapi lelahnya minta ampun. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala menjaga langit dan bumi, masya Allah, subhanallah, ya, bagaimana Allah di situ tidak merasa letih dari penjagaan yang sedemikian sempurna. Baik. Contoh selanjutnya, wasamma nafsahul alim. Allah namakan dirinya dengan al-alim, yang maha mengetahui. Wa nazzaha nafsahu 'anil ghaflati wan nisyan. Maka Allah sucikan dirinya dari al-ghaflah, sifat lalai dan lupa. Limunafati dzalika likamali ilmihi. Karena sifat lalai dan lupa itu munafah. Munafah artinya menafikan atau meniadakan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidaklah Allah itu lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Wa qauluhu, di ayat yang lain Allah katakan, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak lupa. Ya. Jadi Allah tidak lupa. Nah, kalau Allah tidak lupa berarti Allah sempurna, maha mengetahuinya. Wa samma nafsahul ghani. Allah namakan dirinya dengan al-ghani, yang maha kaya. Wa nazza nafsahu amma yunafi kamaligina. Maka Allah mensucikan dirinya dari hal-hal yang meniadakan atau menafikan kesempurnaan kekayaan Allah. Contohnya, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah memberi makan dan Allah tidak butuh diberi makan. Kalau seorang masih butuh diberi makan, berarti dia bukan orang yang kaya. Itu maksudnya. Faqaluhu, ayat yang lain Allah katakan, wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni. Ya, dan aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak juga aku menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang kokoh.
Wal amsilatu ala hadza katsiratun. Dan untuk contoh pembahasan ini sangat banyak sekali, kalau kita lanjutkan panjang sekali. Wal qaidatu fi hadzal bab muttaridatun. Dan kaidah dalam bab ini, bab pembahasan tentang apa? Tentang wal qaidah fi hadzal bab muttaridatun, dan kaidah dalam pembahasan tentang apa namanya? Bahwasanya nama-nama Allah itu mengandung sifat itu muttaridah. Muttaridah artinya bersifat umum. Ya. Anna kullama nafahullah. Cakupannya luas, maksudnya global ya. Generalisir di sini. Bab ya kaidah yang generalisir sifatnya. Bahwasanya semua yang Allah nafikan dari dirinya dan Allah sucikan dirinya dari hal tersebut, bahwa mutadamminun disibuti kama diddil manfi lahu tabaraka taala. Ini kaidah yang penting sekali untuk menghafalkan ini. Bahwasanya semua hal ya yang Allah nafikan dirinya dari hal tersebut atau Allah sucikan dirinya dari hal tersebut, maka hal tersebut mutadamminun, itu mengandung makna subut kamal, penetapan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan tadi. Ya, kalau kita dengar dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah itu tidak lelah, Allah itu tidak akan mengantuk. Nah, berarti makna dari kata tersebut Allah tidak mengantuk, bahwasanya ada sifat yang jauh lebih sempurna yang merupakan lawan dari kata ngantuk tadi. Apa lawan dari ngantuk? Yaitu sifat kehidupan yang sempurna, yang maha hidup. Ya. Zat yang maha hidup tidak akan mengantuk. Nah, dari mana dapat kita pahami Allah itu maha hidup? Dari kata bahwasanya Allah itu tidak akan mengantuk. Dari mana kita tahu bahwasanya Allah itu maha kuat? Karena Allah mengatakan Allah tidak capek. Berarti Allah itu maha kuat. Itu maksudnya ya. Kita mengetahui apa yang dia nafikan, berarti apa yang dia tidakkan, berarti lawannya ada. Misalkan ada orang mengatakan saya kaya. Dari kalimat saya kaya itu berarti kita pahami bahwasanya dia tidak miskin. Ya. Tidak miskin, itu sebaliknya. Baik, kita coba sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu taala alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.